prinsipnya adalah lifelong education, belajar seumur hidup. Selagi hayat masih di kandung badan, ayo tuntut ilmu. Bahkan ada peribahasa mengatakan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Basa Bisa, bukan sekedar obrolan biasa. Dengan saya Nabila Desentia dari kelas 12 Multimedia. Jadi di sini saya akan ngobrol-ngobrol seputar sekolah bersama kepala sekolah kita, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Ngadinor ya. Halo Bapak, gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya Bapak, jadi kali ini di konten kita bakal bahas obrolan santai seputar sekolah Bapak. Jadi kan Bapak itu adalah kepala sekolah yang masih bisa dibilang baru di SMK 1 Padaherang ini. Ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kami pertanyakan kepada Bapak di sini. Bapak kan adalah kepala sekolah di SMK 1 Padaherang ini. Pekerjaan tersebut itu bukan pekerjaan yang dibilang mudah ya Pak. Apa yang paling Bapak sukai dari sekolah ini Pak? Terima kasih Nabila yang telah mengundang Bapak untuk bincang-bincang santai ya. Iya. Berkaitan dengan tugas saya sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 1 Padaherang dibilang baru, betul. Kalau hitungan waktu, Bapak ini baru 1 tahun 3 bulan kalau tidak salah, sebab Bapak TMT terhitung mulai tanggal 7 Desember 2022 kalau tidak salah. Berkaitan dengan kepemimpinan Bapak di SMK Negeri 1 Padaherang, setiap sekolah punya kekhasan dan keunikan masing-masing. Kalau di klasifikasi bahwa SMK Negeri Padaherang ini khususnya di tingkat Kabupaten Pangandaran termasuk sekolah yang mempunyai grade A. Grade A dalam artian mempunyai jumlah siswa yang terbanyak. Dengan jumlah siswa yang banyak tersebut sampai 1.800 kurang sedikit, itu perlu ada penanganan secara manajerial yang fokus. Karena apa? Karena dengan jumlah siswa yang banyak, dengan pendidik dan kependidikan yang banyak pula, ini perlu adanya strategi dalam kepemimpinan agar manajerial ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada. Satu di antaranya adalah kata kuncinya di Bapak dalam menerapkan kepemimpinan di sekolah ini adalah pertama dengan komunikasi, yang kedua dengan tupoksi. Karena dengan komunikasi kita bangun dengan baik, maka segala sesuatu bisa diselesaikan dengan baik. Nah, tupoksi, berkaitan dengan tupoksi, kita memperdayakan ini. Banyak Bapak Ibu guru, TU atau tenaga kependidikan maupun siswa, kalau kita berikan dengan tupoksinya masing-masing, potensi-potensi yang ada pasti akan terlihat, akan tergambarkan mana ini yang memang perlu ada dorongan untuk supaya lebih maju atau perlu ada peningkatan seperti itu sementara. Baik, selanjutnya apa yang menjadi misi atau tujuan sekolah Bapak? Bapak memimpin di sekolah ini supaya mudah diingat moto. Moto ini dikaitkan dengan nama daerah yang mudah diingat. Contoh misalnya Cijulang, pada saat Bapak di Cijulang, misi atau moto saya atau moto Bapak pada saat memimpin Cijulang menjulang. Nanti kan mudah diingat. Nah, di Padaherang dijadikan herang. Herang di sini berarti suci, bersih, dan kemajuan yang begitu maksimal apabila kita dorong, apabila kita maksimalkan semua kompetensi, semua sumber daya yang ada. Sehingga herang di sini herang untuk mencapai prestasi yang maksimal. Bapak kan sudah 1 tahun lebih di SMK 1 Padaherang. Kira-kira apa yang membedakan SMK 1 Padaherang dengan sekolah lain Pak? Sebenarnya setiap sekolah, tadi Bapak katakan bahwa setiap sekolah punya karakteristik masing-masing. Di
daerah juga sama punya karakteristik masing-masing. Tapi kuncinya di situ. Apabila kita menerapkan seorang pimpinan di suatu lembaga, khususnya di sekolah sebagai kepala sekolah, berpedoman dengan komunikasi dan tupoksi, insya Allah semuanya bisa berjalan. Karena apa? Karena Bapak sudah 4 kali memimpin sekolah dan ternyata konsep itu Bapak terapkan, alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik, termasuk di daerah ini. Baik, jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, Di sekolah SMK 1 Padalarang ini kan pasti ada ya Pak, siswa atau siswi yang mungkin kurang disiplin, kemudian mungkin tidak menaati peraturan yang ada di sekolah ini, mulai mungkin contohnya kayak siswa laki-laki yang sering mengeluarkan bajunya, kemudian sengaja memanjangkan rambutnya. Gimana cara Bapak untuk menangani siswa-siswi bandel di sekolah, Pak? terima kasih. Tadi Bapak katakan kata kuncinya ada di komunikasi dan tupoksi. Untuk menangani ini berarti di tupoksi. Tupoksinya apa? Berarti ini di kesiswaan. Di awal pada saat kita penerimaan siswa baru, tentu siswa-siswa baru ini kita sosialisasikan peraturan-peraturan yang ada di sekolah yang tentu sudah dibuat dan disepakati oleh stakeholder yang ada. Setelah kita sosialisasikan baru kita sepakati. Maka mau tidak mau secara aturan berarti sekolah siswa harus melaksanakan aturan tersebut yang sudah ditandatangani baik oleh siswa yang bersangkutan maupun orang tua diketahui. Nah, ternyata dalam kenyataannya di implementasi di lapangan ada, bahkan mungkin banyak yang seperti tadi Nabila utarakan atau katakan, misalnya siswa yang bajunya tidak dimasukkan, pakai topi yang tidak sesuai dengan aturan, kesiangan atau pulang cepat dan sebagainya. Itu merupakan suatu bentuk dari tidak melaksanakan, tidak konsekuensinya melaksanakan aturan yang ada. Tentu ini ada asesmen atau ada peringatan-peringatan ataupun bahkan mungkin kalau sudah disosialisasikan, sudah diperingatkan, lalu nanti pasti ada hukuman atau tindakan lanjutnya, berarti hukumannya tentu hukumannya sifatnya edukasi atau mendidik, tidak dengan kekerasan, tidak dengan kata-kata kotor. Insya Allah ini bisa dilaksanakan bukan oleh kesiswaan tapi seluruh stakeholder yang ada, baik itu sekolah itu sendiri, wakasek kesiswaan maupun wakasek yang lain, bapak ibu guru, termasuk siswa itu sendiri. Karena apa? Karena dengan siswa yang melanggar seperti itu perlu ada tindak lanjut yang menyeluruh. Contoh, misalnya ada anak yang tidak dimasukkan bajunya, yang menegur hanya kesiswaan. Ternyata guru yang lain berpapasan, guru itu tidak menegur. Ini jelas jadi presensi buruk atau jadi presensi buruk untuk kesiswaan itu sendiri. Jadi kesiswaan akan dibenci atau akan tidak disukai oleh siswa. Nah, ini Bapak atau seorang kepala sekolah harus hadir di situ. Dalam arti apa? Memberikan pengertian, mengarahkan pembinaan-pembinaan kepada Bapak Ibu. Ayo untuk melaksanakan ketertiban, untuk melaksanakan aturan ini bukan khusus untuk satu PUK saja, tapi semua harus mentaati aturan yang ada. Ya. Baik, jadi ke pertanyaan selanjutnya, di SMK 1 Padalarang ini kan pasti memiliki program keunggulan ya Pak. Apa keunggulan program akademik SMK Negeri 1 Padalarang dengan sekolah lain Bapak? Tadi sebelum di sini Bapak rapat dengan manajemen dan juga para kepala program. Satu diantaranya kita sekolah ini sebagaimana Nabila ketahui bahwa SMK Padalarang ini sudah SMK PK, bahkan PK lanjutan. Namun untuk mencapai ke PK tersebut perlu ada implementasi di lapangan. Satu diantaranya adalah sebelum ke PK seharusnya sudah ada TEFA atau Teaching Factory, proses pembelajaran yang sifatnya melibatkan anak untuk berkreasi dalam proses pembelajaran berkaitan dengan teaching factor itu sendiri. Jadi sekarang lagi dikembangkan dari jurusan TKJ kalau tidak salah. Sebentar lagi kita musyawarahkan dengan perwakilan kelas berkaitan dengan voucher untuk internet atau koneksi internet yang tentu ini diprakarsai oleh
profesi kalian atau jurusan TKJ. Mudah-mudahan dengan TEFA ini maka jurusan-jurusan yang lain akan termotivasi untuk menjadikan jurusan tersebut mempunyai matching factory. Cukup ya, Pak. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, di pembelajaran sekolah SMK 1 Padalarang ini kan pembelajaran tidak hanya melibatkan guru ya Pak, orang tua pun diikutsertakan. Bagaimana cara sekolah melibatkan orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka? Saya tertarik dengan beberapa sekolah yang sudah menerapkan sistem orang tua siswa ada satu komunitas dengan wali kelas. Artinya apa? Artinya ini seorang guru yang ditunjuk sebagai wali kelas atau diberi tugas tambahan wali kelas, beliau harus ada komunikasi yang intens dengan para orang tuanya, sehingga proses pembelajaran apabila ada hal yang menurut kacamata sekolah siswa yang tanda kutip menyimpang dari aturan, samping ditangani langsung kepada siswanya juga dikomunikasikan dengan orang. Yang kedua, harapannya juga orang tua bukan hanya sebatas pada saat siswa baru mereka menitipkan lewat komite bahwa Pak, Bu, titip anak saya untuk dididik di sekolah SMK 1 Padalarang. Nanti datang lagi 3 tahun yang akan datang pada saat dia mau mengambil kembali anaknya. Ini yang dilihatkan seperti itu. Tapi apa? Tapi perlu ada komunikasi yang intens terus. Bahkan kalau memungkinkan setiap hari komunikasi dengan para wali kelas. Nah, sekarang dengan teknologi begitu mudahnya komunikasi, tidak harus dengan secara fisik beliau atau orang datang ke sekolah, tetapi dengan minimal dengan komunikasi, dengan WA, sehingga perkembangan anak itu terus terpantau. Dari situ muncul komunikasi yang terbangun dengan. Dan satu lagi, ada tertarik saya di satu sekolah yang orang tua dengan wali kelas punya komunitas, sehingga si kelas ini setelah misalnya di Nabila ini di kelas berapa? Multimedia A. Di multimedia A dengan wali kelas Bapak Anu atau Ibu Anu, orang tuanya sudah tercatat. Mungkin mereka yang punya gagasan dari orang tua pengen ada rapat bulanan misalnya. Rapatnya di mana? Di kelas itu. Nah, setelah masuk ternyata di kelas itu ternyata maaf sekolah, ini anak saya kalau belajar di sekolah di kelas seperti ini kayaknya kurang nyaman. Ayo Bapak Ibu rekan-rekan semuanya kita chat aja. Itu gagasannya inisiatif dari dari orang tua. Karena apa? Karena anaknya pengen belajar secara nyaman, secara situasionalnya bisa nyaman. Jadi bahkan ada yang sampai, ayo kita beli dispenser, ayo kita kunci supaya aksesnya tidak dimasuki oleh kelas yang lain. Ini kan suatu hal yang sangat bagus. Pertama, dari segi prasarana sekolah terbantu. Yang kedua, kenyamanan dalam belajar. Ini yang harus kita bangun sekolah untuk bisa dikomunikasikan dengan siswa. Bukan hanya di 1 atau 2 kelas saja, tapi pengennya menyeluruh. Oke teman-teman, lanjut. Mungkin Bapak dan guru-guru lainnya pasti punya keinginan untuk perjalanan siswa-siswinya di masa depan. Bagaimana sekolah mempersiapkan atau siswa atau Bapak Ibu guru mempersiapkan masa depan mereka. Jadi bagaimana sekolah mempersiapkan siswa untuk masa depan mereka baik itu di perguruan tinggi maupun dunia kerja. Bapak kalau secara historis Bapak ini pernah mengajar di SMA cukup lama, 12 tahun. Di SMK alhamdulillah sampai sekarang jadi sekolah. Yang membedakan itu satu, bahwa SMK itu memang acuannya proses pembelajaran sehari-harinya itu harus mirip dengan dunia kerja yang sesungguhnya. Dengan terbiasa melakukan proses pembelajaran minimal di jurusan di jurusan itu ternyata proses pembelajarannya mirip dengan dunia industri yang sesungguhnya, maka anak pada saat tes masuk ke perusahaan dia mampu bersaing dengan sekolah yang lain. Yang kedua, di dunia kerja manakala dia diterima itu pun sudah tidak asing lagi, sebab memang proses pembelajarannya hampir seperti itu. Hanya tadi ada yang disebut dengan matching factory, proses pembelajaran sehari-hari yang seperti ini.
atau misalnya kelas industri. Nah, yang lebih berat ini di SMK dibandingkan dengan SMA, bahwa SMK itu pemenuhan alat dan bahan ini yang berat. Ya. Jadi RPS atau ruang praktek siswanya harus memadai. Yang kedua, alat praktek harus update terus mengikuti teknologi. Contoh misalnya kita di TKRO lah, atau di mesin atau di mobil. Sekarang sudah era mengarah ke listrik. Sementara di sekolah masih menggunakan masih karburator. Jelas kita akan kalah bersaing dengan sekolah-sekolah yang sudah menggunakan teknologi yang hampir mirip dengan industri. Baik teman-teman, selanjutnya kan Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, itu mungkin banyak ya Pak perjalanannya, lika-likunya. Lika-liku seperti apa perjalanan Bapak bisa sampai ke sekolah ini? Ini tolong jadi apresiasi ya buat semuanya. Bapak ini lahir dari seorang guru SD. Karena Bapak sekolah dicetak sebagai guru SD. Tapi dengan masa peka Bapak dan Bapak ingin maju, saya kuliah lagi. Sampai tamat jenjang S1 atau strata 1. Nah, dari situ dengan keilmuannya Bapak, maka Bapak bisa melimpah ke SMP. Ngajar jadi ke SMP karena sudah berkualifikasi S1. Di SMP Bapak belum puas. Bapak sekolah lagi. Untuk ke S2, strata 2. Di strata 2 juga sudah berkelayakan. Ada peluang Bapak bisa pindah ke SMA. Pada saat di SMA, ini Bapak sudah mulai mencar. Cuma memang ada satu. Pada saat Bapak lagi kerasa, lagi betah-betahnya di SMA Negeri 1 Pangandaran, ternyata ada wacana suami istri tidak boleh satu kantor. Sebab istri Bapak satu kantor. Nah, Bapak pindah ke SMK. Tapi ternyata begitu pindah ke SMK, Tuhan berkehendak lain. Apa proyeksikan untuk menjadi sekolah. Alhamdulillah sampai sekarang. Jadikan inspirasi buat rekan-rekan, buat teman-teman, terutama buat anak-anak sekalian. Ternyata prinsipnya adalah lifelong education. Belajar seumur hidup. Selagi hayat masih di kandung badan, ayo tuntut ilmu. Bahkan ada peribahasa mengatakan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak sebagai kepala sekolah mungkin kan punya tujuan ya Pak. Apa strategi Bapak dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Padaherang Bapak? Untuk meningkatkan mutu jelas ini tidak bisa hanya satu keinginan dari kepala sekolah, tapi didukung oleh semua. Itu kalau dikategorikan ada yang disebut dengan pola strategi peningkatan mutu. Harus dipenuhi mau tidak mau kalau untuk SMK sumber daya manusianya. Sumber daya manusia di sini berarti guru. Guru harus didorong banyak mengikuti latihan-latihan atau bimbingan-bimbingan yang berkaitan dengan peningkatan kualifikasi, peningkatan kompetensi, atau guru didorong untuk meningkatkan pendidikannya seperti Bapak tadi. Berdasarkan data yang ada, SMK Negeri 1 Padaherang ini kisarannya baru 10% yang sudah mempunyai ijazah S2, kan sangat miris. Padahal minimal di 50%. Kemarin pada saat pembinaan, Bapak motivasi untuk Bapak Ibu guru, ayo mumpung masih muda, jadikan inspirasi ini kepala sekolah kalian. Saya kuliah justru pada saat saya sudah berumah tangga dan sudah punya anak. Kenapa enggak? Bisa. Allah menjamin 3. 1, apabila menyekolahkan anak, pasti orang tuanya diberi rezeki. Yang kedua, meningkatkan pendidikan atau sekolah. Yang ketiga, ibadah haji. Kalau kita sudah sudah nisab, tidak mau berangkat. Sebelumnya kira-kira Bapak ada kendala nggak saat menjabat sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 1 Padaherang di sekolah ini? Konsepnya begini,
Dimanapun pasti ada, Bapak kategorikan ada 4. ATAG, ATAG, hambatan, tantangan, ancaman, bahkan gangguan. Itu pasti ada. Cuman bagaimana kita cara menyikapinya, bagaimana cara kita menanganinya, itu tadi Bapak berlandaskan 2 kata kunci, komunikasi dan tupoksi. Harapan-harapan Bapak untuk sekolah untuk sekolah kita SMK Negeri 1 Padalarang ini bagaimana Pak? Apa harapan Bapak untuk sekolah ini? Saya pengen sejajar dengan sekolah-sekolah yang sudah maju dan lulusan-lulusan ini bisa bersaing dengan mereka. Karena apa? Ada beberapa alumni pada saat mereka bersaing di dunia industri maupun masuk ke perguruan tinggi, ternyata anak-anak kita mampu bersaing dengan mereka, dengan sekolah-sekolah yang sudah mempunyai sarana prasarana mumpuni, proses pembelajaran sudah sangat baik. Tapi anak kita justru awal-awalnya betul mungkin masih tertatih-tatih, tapi begitu sudah masuk, anak kita ketinggalan. Contoh anak Nabila sendiri, betul kan? Nah, kemarin di Bandung selama 2 minggu, bahkan dari pihak lembaga itu sendiri mengapresiasi ternyata SMK Padalarang tidak ketinggalan mempunyai kompetensi. Ini berarti apa? Menandakan pada sumber daya di kita itu ternyata pinter-pinter. Tinggal bagaimana kita Punya potensi apa ya? Potensi-potensi yang memang harus kita kembangkan. Oke, baik. Bapak selama bekerja sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 1 Padalarang, mungkin kan pasti ada Pak suka duka. Apa suka duka Bapak selama menjabat sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 1 Padalarang? Kalau berbicara masalah suka dan duka itu sudah risiko jabatan. Artinya apa? Bagaimana kita bercara menyikapi. Cuman mungkin dari segi jarak ya, masih batas toleransi sekitar 1 jam lah dari Pangandaran ke sini. Yang kedua memang ini jawaban secara pribadi banget ini. Betul, penat. Banyak sekali yang harus diselesaikan di Padalarang. Tapi saya tuh Bapak punya hiburan. Hiburannya apa? Begitu pulang, Bapak punya cucu. Itu hiburan Bapak begitu pulang luar biasa, dari sore sampai malam selagi cucu Bapak ini masih belum tidur. Luar menghilangkan biasa. penat ya. Itu alhamdulillah luar biasa. Jadi dari Pangandaran ke sekolah itu sekitar berapa jam? 1 jam. Hanya Bapak ngambil di jadwal kehadiran setengah 8 sampai jam 4. Kalau guru-guru di jam 7 sampai setengah 4. Kalau Bapak dari jam 8 sampai jam 4. Jadi jangan heran kalau Bapak kadang-kala maksudnya agak siang karena memang dari jarak. Dari lokasi juga jadi jauh. Tapi dari segi absensi tidak menyalahi aturan karena ada pilihan. Dan itu sudah Bapak sosialisasikan, sudah Bapak komunikasikan, mulai jadi panjerikan Bapak Ibu, sebab saya ngambil yang itu. Kenapa Bapak Ibu harus ngambil jam 7? Karena memang proses pembelajaran jam. Kalau Bapak Ibu ngambil jam setengah 8, sementara proses pembelajaran jam 7, ya Bapak Ibu itu di WO sama anak-anak. Yang di jam 7 saja Bapak Ibu kadang-kala di WO, ya kan? Anak-anak sudah ada, Bapak Ibunya kadang-kala. Sebelumnya mohon maaf Bapak, dulu Bapak kuliah di mana Pak? Bapak SD SMP di Pangandaran. Kalau dulu belum ada SMK, yang ada SMEA sama SDM. SMEA sekolah menengah ekonomi atas, seperti akuntansi, ekonomi, perkantoran, itu SMEA. Nah kalau SDM permesinan kebanyakannya. Sekarang kan namanya itu dilebur, bukan SMEA, bukan SMK, bukan SMEA, bukan SDM, tapi SMK. Bapak belum ada pada saat itu SMK, ada SDM sama, tapi Bapak masuknya ke keguruan, yaitu ke SGO, Sekolah Guru Olahraga. Bapak ini sport teacher. Begitu dari tamat SGO jadi guru, terus kuliah lagi juga di S1-nya di keguruan juga, di olahraga juga. Jadi kalau bicara masalah olahraga, ayo tanya sama Bapak. Bapak kadang-kadang iya, Bapak gergetan ya. Terus terang saja di SMK Padalarang kadang-kala maaf ke teman-teman junior Bapak guru olahraga mau secara umum
itu kurang pas. Kecil ya, Pak, ya. Nah, itu kurang pas. Ya. Bapak di basic wasit voli, wasit main bola, tingkatnya nasional Bapak. Waduh, tepuk Betul tangan. ya, betul. Bapak punya sertifikat wasit voli sama wasit sepak bola. Yang kedua, Bapak melanjutkan ke S2 di kemanajemennya, artinya ke kepemimpinan. Alhamdulillah itu sangat bermanfaat sekali sehingga Bapak diberi tugas Bapak sebagai kepala sekolah, ya sedikit banyak bisa diterima ilmu tersebut. Oke Pak, sebelum Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 1 Padalarang, sebelum bekerja di sekolah ini, kira-kira kegiatan Bapak di luar sana itu seperti apa Pak? Ini Bapak, kalau dari sudut pandang pengalaman kerja ini Bapak sudah kumpul, alhamdulillah. Allah memberikan anugerah yang luar biasa. Bapak pernah ngajar di SD, pernah ngajar di SMP. Itu seputar Pangandaran juga Pak? Iya, semuanya di Pangandaran semua, alhamdulillah. Pernah ngajar di SMA, pernah ngajar di SMK, pernah jadi kepala SMK. Nah, jadi kepalanya pun luar biasa ini, anugerah sekali. SMK negeri di Kabupaten Pangandaran ada 6. Yang 5 sudah Bapak pimpin ini dengan pada. Artinya apa? Di Cijulang sudah pernah, di SMK Negeri 2 sudah. SMK 2 Bapak yang mendirikan. Bapak mendirikan sekolah 2. SMK Negeri 2 Pangandaran dan SMK Negeri 1 Cimerang. Nah, terus ke Padalarang yang belum dipimpin di SMK Negeri 1 Pangandaran. Justru pada saat sekolah itu ada di depan rumah saya. 3 tahun ini nasib berkata lain, mangga ya. Tergantung apakah di sini sampai pensiun, alhamdulillah. Mau dipindahkan kemanapun, ya mudah-mudahan yang lebih dekat itu bisa barokah. Apakah ada pesan Pak yang ingin disampaikan untuk murid baru yang akan daftar ke SMK 1 Padalarang? Kan sebentar lagi mungkin akan dibuka ya Pak, peserta didik baru akan datang untuk mendaftarkan diri bersekolah di SMK 1 Padalarang. Perlu diketahui bahwa sejak saya membimbing di sini, begitu Bapak analisa, begitu Bapak kaji, ternyata jumlah siswa setiap tahun menurun dari kelas 13, kelas 13, 14, kelas 11, 14. Ada apa ini? Ketika begitu dianalisa, oh ternyata sosialisasi yang kurang, promosi yang kurang. Alhamdulillah begitu Bapak datang, kita komunikasikan dengan semua yang ada. Program, ayo kita adakan sosialisasi, ayo kita adakan promosi ke sekolah-sekolah SMP, adik-adik kalian supaya bisa dikenal. Nah, tapi yang terpenting bukan hanya promosi dan sosialisasi, proses pembelajaran di sini. Sebab informasi ini akan bakal sampai ke adik-adik di sana di SMP. Salah satu contoh, Nabila di sini atau yang lain, masuk di SMP, di SMK Negeri 1 Padalarang. Nabila dari SMP mana dulu? Dulu aku di SMP 4 Padalarang. Nah, Nabila pasti akan, atau Nabila lain pasti akan berkata, janganlah ke SMK 1 Padalarang, orang pembelajaran seperti itu, orang alat-alat prakteknya juga nggak ada, dan seterusnya. Maka akan tersampaikan kepada mereka, itu juga sebagai bentuk promosi. Atau bahkan sebaliknya, ayo menikah SMK 1 Padalarang, ini contohnya Teteh, ini contoh kakak. Padalarang, kakak tadinya tidak tahu seperti sekarang. Nantinya apa? Bapak komunikasikan dengan Bapak Ibu guru. Sebenarnya kuncinya ada di Bapak guru ini. Dirapatkan ya? Itu setiap pembinaan Bapak terus ingetin. Bapak Ibu digaji oleh negara, tugasnya apa? Untuk mendidik, melatih, mengajar. Tugasnya itu saja. Nah, adapun imbas atau hasil dari karya Bapak Ibu pasti akan jumlah siswa akan meningkat. Setiap guru punya dedikasi yang tinggi. Ditambah lagi dengan promosi, dengan sosialisasi, dengan adanya kegiatan-kegiatan di sini yang positif, kita tertarik. Itu sebenarnya hal yang sangat mudah, tapi perlu adanya komunikasi. Dan yang paling berat justru ada di tangan Bapak Ibu sendiri. Ini anak siswa, jangankan yang baru masuk, jangankan calon, yang sudah masuk ini pun anak mau dihitamkan, mau dimerahkan, mau dikuningkan, itu tergantung dari Bapak Ibu guru. Anak ini bagai kertas putih yang belum ditulisi. Mau ditulisi secara rapi, secara teratur, secara baik, dibuat kaligrafi, tergantung dari Bapak Ibu. Atau bahkan di kertas dicoret-coret,
tidak beraturan itu juga tergantung ibu atau pak. Ngerti kan maksud saya? Jadi, makanya terus saya wanti-wanti. Bapak ibu bukan ngajar karena ada kepala sekolah. Sangat naif pola pikir. Tapi bapak ibu ini loh 36 kelas ya 36 siswa yang mengharapkan sekali kedatangan bapak ibu. Bahkan saya sampai datang seperti ini kata sama Pak Bu saya datang dari Pangandaran. Kadang-kala datang siang. Ada anak yang naik motor begitu ngebut. Saya sudah ngebut ini, tapi anak ini niat pakai motor, dia pakai helm dan sebagainya. Ini mempertaruhkan nyawa. Hanya apa? Hanya untuk pengen diterima di kelas dan mendapatkan pengajaran. Bapak Ibu pada saat jam malah tidak masuk. Ayo kita lakukan sampai ke situ seorang pimpinan bisa mengingatkan. Tetap sekarang memang daerah karena masuk 2 shift ya proses pembelajaran pertama dari waktu kurang maksimal, yang kedua tidak efektif. Nah, Bapak terus mendorong agar proses pembangunan cepat jadi sehingga diharapkan insya Allah besok hari Senin sudah Bapak teruskan ke atas sarana agar kelas 10 ke 11 hingga tidak ada siang. Tidak ada shift pagi sih. Iya, insya Allah karena ruangan masuknya atas. Baik Pak Ngadido, terima kasih atas waktunya. Mungkin sekian perbincangan kita. Untuk teman-teman next time lagi. Terima kasih Bapak sebelumnya. Maaf mengganggu waktu di sela-sela kegiatan Bapak. Jadi sekian dari kita guys. Sampai jumpa di lain hari. Bye bye.